Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, anak-anak, dan orang tua murid yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita awali renungan pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat, rahmat, kasih, dan penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi kekuatan dan penuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pagi hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lainnya lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh hamba-hamba yang lain yang lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu?
Kata iman-iman kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, iman-iman kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, orang tua murid dan rekan-rekan guru, dan anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah akan diambil daripadaku, sebab akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bacaan kitab suci hari ini menceritakan tentang sikap dan perilaku manusia yang banyak melakukan kesalahan dan kejahatan. Di antaranya adalah sikap iri hati. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap iri hati ini sering mencakup dalam kehidupan kita. Iri karena keberhasilan orang lain, iri karena orang lain memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Dalam kehidupan bersama sungguh tidak baik untuk dihidupi. Karena iri dalam bacaan tadi, mereka menjual kepada pedagang yang akan pergi ke Mesir. Demikian juga sikap iri melekat pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka seperti penggarap kebun anggur yang tidak mau menyerahkan hasilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, orang tua murid dan anak-anak terkasih dalam nama Yesus Kristus, pesan pokok bacaan hari ini untuk kita adalah hindarilah sikap iri hati kepada sesama dengan alasan apapun. Karena sikap iri hati adalah sikap yang tidak dikehendaki oleh Allah, bahwa menghalangi kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing sebagai murid-murid dan anak-anak Allah. Semoga demikian. Suster, Bapak, Ibu, anak-anak dan orang tua murid, marilah kita tutup renungan kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini juga kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Berilah kami kesehatan, berikanlah kami rezeki, juga berikanlah kesembuhan bagi orang sakit, dan juga semoga virus COVID-19 cepat hilang sehingga kami dapat kembali beraktivitas, belajar mengajar seperti biasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudari seiman, orang tua murid, rekan-rekan guru, dan anak-anak terkasih yang sudah ambil bagian dalam doa dan renungan pagi bersama hari ini. Tuhan memberkati.